polisi biar aku di penjara, nggak apa-apa, nggak takut polisi polisi men. Jadi kalau misalnya Noah bilang putus, dia suka teriak-teriak di tempat tinggalnya Noah, jadinya Noah malu sama security. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf Nih, karena perhatiin saya yang ini. sudah melakukan kesalahan. Ekspresi Bapak ini perhatikan. Telah mengata-ngatai. Tapi jangan dilaporin udah dong. Jangan, panjang masalahnya gimana. Aku kan juga kayak begini, mau jangan. Yo, Mang Senti People. Oke, bersama Nyonya dan Mamang dan juga Abu. Dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dijengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dijengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Abu, ini kembaran Abu. Mau pakai topi kembaran Abu. Mau mam lagi, Bu? Mau dong. Ya, silakan kepada Ibu Nyonyo, waktu dan tempat dipersilahkan ya. Abu ditawarin mana mungkin tidak mau. Nyoh. Ya. Today kita libur dulu soal Jess. Bukan Jess No Limit tapi soal Jessica kita libur dulu. Sekarang mau bergeser ke anaknya aktor lawas Willy Dozan, itu Leon Dozan yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Kemarin rame banget disebutnya Bang Jago karena ya penganiayaan terhadap pacarnya. Wadidaw sekali sampai biru-biru, abusive kalau bahasa zaman sekarang mah ya. Iya. Mungkin di sini ada juga Santuy People yang pernah mengalami hal serupa karena kalau di TikTok memang ngecek tuh baca ternyata banyak juga yang mengalami hal serupa dan bingung keluarnya gimana. Karena ada beberapa case yang kalau kita putus nih, dia bakal melakukan hal yang nekat. Kayak contohnya ini bisa dibilang nanti sama nyokapnya, kalau nggak salah nyokap si ceweknya. Kalau ceweknya minta putus, nah si Leon ini ke rumah ceweknya, kompleknya teriak-teriak segala macam, bikin malu. Begitu. Pertama kita meluncur ke apa ya, permintaan maafnya kali ya setelah dia ditetapkan sebagai tersangka meluncur. Di sini ada caption Leon Dozan resmi ditetapkan tersangka. Play. Nah ini. Semuanya ya. Kanan kiri ya Pak. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan. Dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP ya, terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa. Nah, nanti kita lanjut lagi nih ya.
Jadi di sini tuh agak bias nih Nyo. Jadi banyak juga netizen yang mikir ini Satset ditangkapnya ini karena abusifnya atau karena menghina institusi Polri-nya gitu. Karena ini nih Viti yang viralnya ini nih, meluncur dulu nih. Nih Nyo, berawal dari ini yang viralnya nih kemarin nih. Mungkin ada beberapa yang harus disensor karena sekarang harus agak ketat sensorannya biar gak kuning gitu ya. Nih viral gadis kawan Warinoa Aurora Senduk diduga diani ai artis Leon Dozan ya. Netizen sulut kompak kecam aksi anak Willy Dozan. Nah ini yang tadi aku bilang Viti, ada Viti yang menghina. Jadi double ya, selain itu mengani ai terus menghina juga, menghina Polri nih meluncur. Ini videonya ya, langsung kita play ya. Play. Oh mau dilaporin polisi biar aku di penjara, nggak apa-apa, nggak tahu polisi polisi nggak tahu lagi mabok apalagi gimana, tapi di sini yang ditangkap ya, yang aku tangkap terutama ya, kayak ini tuh sedang mengalami abusifnya itu sambil di-record. Mungkin terus adalah celetukan seperti itu. Oh mungkin dia ngerekam kayak kalau kamu kayak gini terus aku laporin polisi loh, gitu mungkin ya. Mungkin terus dia berani gitu. Nah ini ada lanjutannya. Tapi Bang, kalau Mamang bilang kayaknya mabuk, kayak enggak deh. Soalnya dari mukanya ya udah muka-muka emang muka dia ya sih. Kayak ya emang kalau orang mabok mukanya semburu banget. Maksudnya aku mikirnya ini dalam pengaruh alkohol. Iya. Masalahnya ini aku kasihan ke bokapnya si ini Leon ya, Willy Dozan. Itu udah aktor ya, ibaratnya udah ngebangun nama tuh susah gitu. Aktor laga mungkin satu people yang 80-90an tahu gitu. Ya pasti ngajarin, ngedidik anaknya gitu kan, disiplin keras kok sampai sebegininya gitu. Nih ada lagi nih next slide-nya nih. Nah ini nih Ngoni kenal dia, inisial Leonozani aja ya, kunjungan sekolah waktu sulut ya ini kurang lebih nih, ini kata dia lari, ini kita udah lari ke toilet karena taso tako. Jadi yang aku tangkep ya udah sampai ngumpet ke toilet, begini naik ke atas toiletnya. Ini mungkin kejadian yang di mall atau di mana ya? Iya. Dia, nah ini memar-memarnya. Maksudnya itu berarti si pacarnya yang lari ke toilet dikejar kayak gitu? Iya. Serem kan, lah bayangin Nyok, bayangin sampai naik sebegitunya. Nanti juga ada kayak dari nyokapnya atau kakaknya gitu ya. Nanti kita lihat nih, ini next slide-nya. Nah ini ada keterangan dari Manado Post ID, dugaan penganiayaan. Oke. Nah kita balik lagi ke TikTok nih, meluncur. Nih ya, ada permintaan maafnya nih ya, yang ceki-ceki people. Play. Kanan kiri lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Siap bertanggung jawab ya Leon ya. Saya siap. Ya, oke. Kanan kiri Leon. Aku salfok banget sih Mas Dewa. Pak Kapolri, Polres. Wartawannya ketus semua ya. Tapi buat Rinoa minta maaf ya karena apanya belum dibilangin ya, keburu beres tadi ya. Coba kita lihat next videonya. Nih ada tambahan keterangan ya, ceki-ceki Play. Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat chat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, ya, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum ya, ada di bagian tangan ya, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Banyak nanti banget. Hasil lengkapnya nanti Kasat akan menyampaikan.
Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Bagi pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini ya, kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan ya, terhadap perkara ini. Oke. Ini Mang, kurasa mungkin dia anak yang dimanja banget. Jadi kayak minta sesuatu tuh pasti kayak harus ya, diikutin dikasih. gitu. Kalau enggak dia bakal tantrum gitu ya. Oh. Jadi kayak mungkin Kebawa gitu. soalnya mukanya kayak ini loh Mang, kayak anak kecil yang ngambek gitu loh. Iya kan kayak polos banget mukanya. Apa memang dia punya, mohon maaf gitu ya, gangguan emosional gitu, atau memang kalau nggak salah umurnya 18 tahun atau 19 tahun, dia lagi masa labil-labilnya gitu. Tapi untuk ukuran emosi kayak under control banget sampai kayak gitu kan tadi di video gitu. Makanya kayak mungkin apa ya, nggak tahu juga sih. Ya sedikit banyak ada faktor-faktor yang belum diketahui kali ya. Biar lebih enak aja gitu, biar lebih aman. Ini di komen-komennya si pada Salfok juga nih kayak gini nih, mukanya polos banget si Leon. Oke, Allah Leon kecewa banget ya, agak beda ya Leon dulu sama yang sekarang. Semoga hukum ditegakkan, kayak beda banget sama yang dulu-dulu gitu ya. Tetapannya juga udah beda, mungkin sudah mengenal cinta ya. Bubuk mecin kena mata. Kita ke nextnya berarti. Nino sebelum jadi tersangka sebenarnya tuh ada permintaan maaf juga dari Leon gitu. Terus ada hasil apa voice record gitu ya, voice note gitu kan. Dia kayak memohon-mohon ke ceweknya itu buat jangan diposting atau di delete atau segala macam. Tapi pertama aku mau denger permintaan maafnya dulu, ceki-ceki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Saya menyesal. Untuk Rino dan keluarga, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali loh. Minta maaf doang ya. Iya, maksudnya dia kayak yang aku tangkap ya, yang bikin aku gemes nih ya. Dia kayak lebih mementingkan maaf ke institusi Polri-nya dulu gitu. Sedangkan itu anak orang loh. Cewek apa pantas digituin gitu. Di luar terlepas dari penyebabnya chat segala macam atau apa nggak tahu. Cuman apa pantas gitu sampai biru-biru begitu. Tolonglah. Dan lagi maksudnya kayak gini memang kalau menurutku ya, orang tua dari si ceweknya juga mungkin gak berani buat bertindak lebih ya karena tahu dia sebarbar itu gitu ya. Iya, sama mungkin ada pertimbangan dia anak siapa gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ya tolonglah kok. Jadi yang aku tangkap, mohon maaf ya kalau salah ya. Yang pertama kan aku kasihan sama bokapnya. Udah dari dulu ngebangun karir hancur gitu. Ibaratnya dirusak namanya gitu kan. Yang kedua dia tuh kayak menyesalnya karena menghina institusi Polri-nya itu yang aku tangkap ya. Bukan karena melakukan tindak penganiayaan sama si ceweknya itu. Gemes banget aku. Coba kita kasih nextnya. Nino, bahkan sampai ada rekaman suara Leon Dozan gemeter, bocor, ngemis, tidak dilaporkan ke polisi sambil nangis minta tolong hapus videonya yang viral. Ceki-ceki people. Play. Ada backsound lagi. Tapi jangan dilaporin udah dong. Jangan, panjang masalahnya gimana. Aku akan juga kayak begini, mau jangan. Please dong, jangan dong. Jangan dilaporin. Kasar kamu. Tapi jangan dilaporin udah. Kasar. Cowok kasar. Anterin aku pulang sekarang, Mama. Mama nyuruh aku pulang. Tapi video hapus. Anterin aja udah, kenapa sih? Tapi videonya dihapus. Videonya dihapus. Mau videonya dihapus, mau yang itu mau. Mau videonya dihapus mau. Mau yang aku videonya dihapus. Woi. Aduh, makanya kalau sekiranya belum dewasa mah jangan pacar-pacaran dulu ya. Kelewat emosi, kelepasan gitu kan. Cuma sebenarnya ya umur dia udah dikategorikan dewasa lah, 18 tahun gitu Mang. Cuman
masih kelakuannya masih bocah banget. Aduh. Kayak kelihatan kan Mang kayak bocah banget, kayak udah dong jangan dilaporin. Iya, sedangkan gitu. di video yang viral itu kan nggak takut sama polisi, maksudnya. Iya, ya Allah, nggak takut gitu kan. tolonglah. Nih kita meluncur ke nextnya. Terus. Nih Nyo, ini kayaknya sih aku bingung apa nyokapnya apa kakaknya gitu, karena dari muka sih kayak nggak terlalu jauh, tapi seperti ini nyokapnya Rinoa tadi ya, yang perempuan yang tadi yang ceweknya gitu ya, yang pacarnya Leon Dozan. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki Pepli. Sebenarnya orang tua dari Leon, Ibu Betaria Sonata, melalui WhatsApp sama papanya Willy Dozan sudah telepon meminta maaf atas kejadian yang terjadi, dan mereka juga marah kepada Leon, menasehati dan tidak membela Leon seperti itu. Tapi pada saat visum itu ternyata sudah langsung ada LP, jadi secara hukum ya kita menyerahkan kepada proses hukum saja baik orang tua. Waktu kita tanya ke Noah bilang Noah itu kenapa sampai Leon sampai bisa nyamoba keras begitu, sampai Noah selalu lebam-lebam begitu tuh badan. Dia bilang, mah ini si Leon kok cemburuan. Nah, cemburuan sebenarnya Noah minta putus selama sudah putus. Mungkin kita nggak tahu alasannya kenapa, mungkin kasar atau bagaimana. Noah nggak mau dengan dia. Cuman nih Leon ini suka datang tiba-tiba. Jadi kalau misalnya Noah bilang putus, dia suka teriak-teriak di tempat tinggalnya Noah. Jadinya Noah malu sama security. Akhirnya Noah langsung balik ke mobil, langsung bilang ya sudah nggak jadi putus. Nah kalau sudah jadi putus begitu, si Leon lega. Tapi menurut Noah nih Leon ini ada cewek yang lain. Terus jadi Noah bilang ya sudah Leon, kalau mana sudah cewek lain, berarti kita sudah boleh ada cowok lain, nggak apa-apa. Nah Leon nggak mau terima kalau Noah bilang seperti itu. Akhirnya karena berdasarkan begitu, akhirnya terjadilah kekerasan fisik seperti itu. Sebenarnya yang berulah sendiri dia dulu ya. Dia dulu begitu dibalas terus dia nggak terima. Makanya udah sekolah dulu, cari duit dulu gitu, baru pacaran lah liar. Ini nih di komen-komen ini yang akhirnya mikir aku kontenin aja ya gitu. Karena nih kayak gini, please pernah berada di posisi Rinoa pas udah putus, rasanya lega banget. Si Leon kayak obsesi banget ke Noah katanya ya. Baru tahu ini anak, ini nih pernah ada di posisi Noah, pernah banget ada. Jadi ternyata banyak juga yang pernah. Nah aku pengen tahu juga apakah Santuy People ada juga yang pernah berada di posisi seperti ini. Because sharing caring gitulah ya. Karena takutnya yang saat ini ada juga yang berada di posisi seperti ini kayak bingung, gue harus keluarnya dari gimana, dari kalau yang bahasa kerennya mah toxic relationship gitu ya. Toxic relationship. Bingung keluarnya kayak gimana. Kan ini juga untungnya gara-gara viral dan diproses hukum sama polisi juga gitu. Kalau enggak ya nggak tahu. Benar. Bakal kayak gimana perihal putus aja bisa kayak begitu. Ya, perihal baru ngomong aja kamu udah punya cewek lain di luar, masa aku nggak boleh punya cowok lain sampai biru-biru gitu kan, takutnya terjadi sesuatu yang gitu. Tolong. Yang lebih parah dari inilah ya. Padahal sebelumnya tuh kayak di mata netizen tuh kayak mereka tuh jadi pasangan yang ini loh, couple goal. Iya bisa dibilang seperti itu. Ini kita meluncur. Terus. Ya. Nih ini dia rencana Leon. Oh iya Mamang simpan di sini Santuy People biar Abu nggak kasih sini nih, biar Abu takut nih ada tempat tisu. Nih rencana Leon Dozan mau menikahi Rinoa 2-3 tahun lagi. Antar dua keluarga sudah saling mengenal dan silaturahmi. Nih ceki-ceki People. Ini jejak digital ya. Katanya mau menikah, benar? Mau menikah? Insya Allah. Kapan? 2-3 tahun lagi. 2-3 tahun lagi. Udah dikenalin sama papa? Enggak, sama-sama ini? Sama papa udah. Udah ada silaturahmi, komunikasi juga baik, banyak bercanda juga. Alhamdulillah jalannya lancar. Ya, mamanya mana sekarang? Ma, ayo tante. Ya, Ma, gimana ini anaknya pacaran sama Leon nih? Jalanin aja lah, mereka kan yang ngerasain ya saya. Orang tua ya aja. Kalau mereka bahagia terus bahagia juga sebagai orang tua. Gitu. Ini bukannya settingan ya, tapi bener pacaran ya? Iya. Oh gitu. Udah kenal sama bapaknya? Udah kenal. Udah ketemu? Belum. Nah, kalau ketemu pengen minta Leon dilamar nggak? Ngelamar ini? Mereka jalanin dulu aja. Usianya berapa sih?
18 tahun. 18 tahun. Emang pengen buru-buru nikah? Jalanin aja dulu. Kita lihat baik buruknya. Kalau baik semua, kalau nyaman, gaskan. Leon udah berapa lama? Ya? Udah berapa lama pacaran dia? 4 bulan. 4 bulan ya. Oke. Ini udah. Katanya mau Baru 18 tahun, 2 sampai 3 tahun lagi rencana nikah. 21 dong. Iya, nggak buru-buru gitu. Buru-buru banget sih itu. Tapi untungnya ya sesuai caption ya, untung belum menikah ya, kelakuannya udah kelihatan Iya toksik. benar. Iya, kalau udah nikah bisa jadi samsak Wah, berjalan itu dia. bahaya banget. Salah dikit pukul, salah dikit tendang gitu. Kenapa bisa seemosi itu? Ya kalau aku mikir ya sih positive thinkingnya karena memang di usia labil aja gitu, Iya. bukan ada gangguan emosi, gangguan apa. Kayaknya memang di usia labil aja kali ya. Ya, Tapi nggak expect aja gitu. sama menurutku sih ya itu kayaknya dia tuh apa-apa harus terpenuhi, kalau enggak bisa tantrum. Ya kayak Iya. anak kecil aja gitu kan, kalau enggak diturutin wah gitu. Padahal kan dunia tidak seperti itu cara cara kerja dunia tidak seperti itu Iya. gitu ya. Memang kadang terpenuhi, kadang enggak gitu kan. Jadi harus Namanya bisa. hidup. Iya, pegang ini Ibu. Udah pusing banget nih. Kita ke nextnya nih. Terus, Yo, ya. nextnya Mama mau balik ke yang sini lagi, yang Kapolres. Tadi karena komentar tadi belum sempat kebaca nih ya. Oke. Kita play dulu tapi ya. Play. Kanan kiri lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf Yes. Nih, karena perhatiin saya yang ini. sudah melakukan kesalahan, Ekspresi Bapak ini telah perhatikan. mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Bentuk berdoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Saya bertanggung jawab ya Leon ya. Nah itu saya minta minta maaf. maaf. Telah apa? Minta maaf karena apanya itu? Yang Iya. 2 kali di permintaan maafnya itu tidak ada disampaikan. Padahal udah pada nungguin ya, saya minta Betul, maaf karena- dan dari intonasinya tuh kayak masih ada lanjutannya tapi dia stop gitu. Minta maaf karena apa gitu. Nah ini di komen-komennya nih ada dari kupu-kupu Matahari Lope ya. Anjir ngomong kayak menyampaikan prestasi. Oke. Nah ini nih, tapi laganya kayak gak nyesel gitu dari Leuplu ya. Ya. Ya mungkin gimana ya? Aku ada yang ganjel sih ngelihatnya tuh kayak bukan kayak yang kurang, bukan apa ya? Kayak dia tidak bisa memahami sikon gitu. Ya. Kayak di sini kan posisinya lu yang lagi bersalah gitu. Tolong dong apa namanya? Bisa di kayak apa ya? Ya bener kayak nggak ada rasa menyesal sih, nadanya tidak turun gitu, tidak tertunduk malu gitu. Lebih ya benar kayak kata Mamang tadi, lebih berat ke karena apa sih tadi minta maaf sama Kapolrinya gitu kan. Sedangkan mungkin dia nggak ngerasa bersalah di yang Abusifnya ya penganiayaan itu gitu ya. Soalnya justru netizen ngawal ini karena penganiayaannya, Iya. bukan karena menghina institusi Polri-nya, bukan Iya. gitu. Tolonglah. Karena itu beda urusan lah ya kalau Betul. udah menghina itu. Semoga nih, tapi belum ada kabar lagi atau info terbaru dari Rinoa-nya. Sekarang Mama mau meluncur ke ini aja, penutupnya meluncur. Terus. Ini ada tugas Nyonya untuk mentranslatekan ya. Ini ada momen Mama memakai emas serenteng tapi dapat bansos ya, refleks disorakin Mama di sekelilingnya. Karena tadi sekilas ngedengar kayak apa bahasa Madura, Nyonya bisa nge-translate ya. Kita ceki-ceki Pepli. Play. Hari sumbangan beras tidak mampu ya, menyediakan beras. Oh. Ini tuh sumbangan beras tidak mampu, bukan juragan beras gitu. Menyediakan beras loh. Bukan juragan beras loh ini gitu. Enggak, yang aku bingungin ini kok bisa terdata sebagai penerima bansos? Iya, iya, Gimana ini teh? Mungkin nih memang rada ini kan, Mang. Maksudnya memang
entah infonya yang kurang atau gimana. Mamang tahu sendiri kemarinnya waktu kita pulang kampung kan. Iya. Ada yang harusnya dapat tapi nggak dapet, ada yang nggak harusnya nggak dapet tapi dapet gitu. Mungkin si ibu ini berpikir ajang nih gitu kan, ketemu orang banyak saatnya pamer-pamer, tapi dia lupa. Wah, ini tuh ternyata bansos. Tolonglah ya auto dimasukin gitu ya. Nggak jadi pamer demi dapat beras dan kawan-kawannya. Tolonglah ibu. Iya, lihat untung Nyok bilingual ya. Iya. Bilingual. Ngerti bahasa Madura juga gitu. Ngerti dong. Ngerti. Sekarang kita ke intermezzonya Nyo. Oke, meluncur. Cus, nih Nyo. Ada intermezzo yang bikin kaget ceki-ceki people. Play. Kenapa dia kaget? Ngelihat kucingnya Meo. Ini ada ceritanya. Meow, sikit meow. Meow. Nah. Okey, pandai. Lagi. Meow. Aku kalau jadi mbaknya juga ya. Sebenarnya ini relate sama kita. Ingat gak yang pertama kali kita ngedenger dari sekian tahun Abu meong kencang saat bener. Kita mau masak ayam gitu kan. Lah si Abu bisa meong. Sumpah. Soalnya pertama kalinya Abu meong kencang sekian tahun dipiara gitu. Biasanya terus tiba-tiba gitu waktu kita potong ayam meong. Si Abu gitu. Ternyata Bu nih. Mungkin ini itu temenan kamu ya? Susah seperguruan Abu ya Abu ya? Susah Abu Mohak, susah aja. Seperguruan sama Seperguruan kamu. Sama Abu. Bu. Udah susah itu. Sulit. Susah kita koneksi aja susah. Nih yo, lastnya memang kasih yang ini lumayan 1 menit nih kumpulan Meng ceki people. Play. So how's 2022? Oh what? Oh shit. Oh. Okay. Kenapa itu? Okay. Kenapa? Dia mungkin kesel sama babunya pengen nyakar tapi nggak berani ya dicium jadinya nih. Makanya kan dari sini udah langsung diinin. Dasar babu kurang. Kurang ya. Mungkin kurang dicium. Ya Allah. Ini Tom and Jerry. Nah ini nih lucu nih. Dasar emang gak akur, udah dikasih box masing-masing tetap berantem. Ya Allah. Bu ini teh Bu, kita tuh kalau ngeplay intermezzo tuh sebenarnya niatnya nyindir kamu Bu. Iya. Kamu boyo tersindir gitu. Gak ada dia. Di briefing gak bisa, tersindir juga enggak, makan aja tuh. Ngeng tuh. Lanjut lagi. Lanjut. Need help. I don't know what he wants. What do you want? Giliran Saru kucing ngeliat ya. Ya Allah. Gak coba. Gak bisa. Ini Unyil mau ngapain sih? Oh nyampe si Unyil. Berhasil. Mau jadi Spiderman. Astaga naiknya tinggi banget itu. Bisa. Ya. Ini orang yang rekam bukan nolongin lagi, tolonglah. Oh, wah, berhasil. Ya tinggal satu lagi. Ya Allah. Ya, satu lagi. Sedikit lagi. Iya. Akhirnya. Habis. Cukup apa kurang? Kurang lah. Oke, Mama kasih satu lagi meluncur. Terus. Ninyo. Ya. Kucing kan biasa kalau gemes tuh suka nyakar-nyakar kan. Ini barbar, ceki-ceki people. Play. Buset. Astaga. Itu kalau kayak gitu dia mau marah nggak bisa ya? Enggak, dan kucingnya juga ngeles. Oh ini bukan salah saya Pak, celana sekarang emang modelnya begitu tipis gitu. Jadi nggak bisa disalahin Mengnya. Bisa. Nih kasih satu lagi aja. Terus. Semoga Abu bereaksi ya. Oke. Ini katanya kucing yang ekek-ekek mimpi dikejar kecoa racing, ceki-ceki people. Play. Ya Allah. Astaga lucu banget. Aduh. Gemes sekali. Nih kecoa racingnya nih. Iya ya sambil tidur ya. Dia mimpi dikejar kecoa racing. Ekek. Bu, kamu bisa ekek nggak Bu? Hah?
terserah si Abu. Udah mending Mamang ke Super Text aja meluncur. Nyoh, Super Text kali ini ada the one and only dari Alfia Gataviana Biprilly Queen, diwakilkan oleh Gogo Kecil. Betul. Terima kasih. Oke, next ada dari Nur Nurhasana. Malam Kalvia, malam Nyomang. Aku mah cuma mau komen si nenek yang lagi kasmaran. Hati-hati nih, itu laki sukanya sama Parel. Wah, masuk akal dong. Mending ngurus cucu nih daripada ngurus kucing. Ya, kucing sae. Stevi, oke sikat. Numpang lapak Alfia, semenjak ada si Abu, Mamang jarang diemek-emek sama Nyonyo. Kangen pipi Mamang yang diemek-emek kayak adonan bakpao. Semangat terus kawal kasus Jessica, semoga kasus ini semakin terang benderang. Untuk Mami sama si Berondong, aku no komen deh, karena itu masalah hati ya. Pun kalau settingan juga urusan mereka sama yang di atas, meskipun gerah juga lihatnya, tapi aku masih ngargai karena salah satunya orang tua. Jadi ya terserah mereka aja hubungan mau dibawa ke mana. Mama nggak boleh dimek-mek lagi. Kalau di Mama sariawan pipi dalamnya kena gusi. Enggak, karena kan abis pegang-pegang Abu, kan nggak mungkin tangan kotor pegang muka Mamang gitu. Kasihan nanti ya, nanti dia tumbuh bulu abu di sini. Gitu. Nextnya dari Far. Kak mau nanya, Koko Kecil sih siapa? Mamang samanya sering sebut Koko Kecil itu Alfia, silakan Alfia. Tolong dijelaskan ya, Alfia, ya. Kita juga bingung mau jelasinnya gimana. Ini rananya Alfia untuk menjelaskan. Nextnya Rangkampung. Mual jadinya lihat nenek peot. Faiz Falkeling ikutan di sini dah, numpang komen ya buat yang lagi puber ke 20 Alasia. Si Jordan ampun dah, itu mah masuk ke masuk kempot keluar monyong. Kagak ada. Anjing parah banget Faiz. Asal jelas dari Yayah Nurhayati, numpang lapaknya ke Alfia. Ya Allah, Jordan astagfirullah. Omah itu omah. Habis. Terima kasih kepada teman and only Sultan Santuy kita, Kak Alfia Gataviana Biprilly Queen, sudah memberikan super text pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Abu takut. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang dan juga Abu yang ketakutan tuh bulunya tuh. Dua tapi cabut dulu dan ciao.